Oke. Sudah Bu Nah, Rati? terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Ibu Wadir Satu, Bapak Ibu Koordinator Program Studi dari kelas internasional, Koordinator kelas internasional. Di sini ada tim kerja bidang akademik, ada Pak Ardian dan tim kerja internasionalisasi, ada Ibu Hilda, serta adik-adik mahasiswa semua yang ada di sini. Pada hari ini, sore ini kita ada pengarahan tentang pemberlakuan dari keputusan direktur tentang international exposure yang akan diberlakukan mulai semester ini, semester ganjil tahun akademik 24-25 bagi mahasiswa kelas 3, kelas 2 dan kelas 3 gitu ya. Dan ini akan menjadi persyaratan untuk ujian. Nah, ini kita akan adakan sosialisasi dengan harapan mahasiswa bisa sedini mungkin mengetahui diberlakukannya aturan ini dan nanti bisa dengan cepat mengejar apabila selama berkuliah di internasional program ini belum memiliki kegiatan internasionalisasi, international activity di yang diselenggarakan oleh Polinema maupun di luar Polinema. Tujuan diberlakukannya SK tersebut adalah untuk mendorong mahasiswa dan juga lembaga, kami sebagai pengelola gitu ya, untuk lebih memberdayakan lagi program kelas internasional ini agar memiliki nilai tambah yang berbeda dengan kelas reguler dan dengan program-program lain yang ada di luar, di kampus lain gitu ya. Sebagai kelas internasional, kalian memiliki potensi yang luar biasa, di mana bisa memiliki akses untuk mengikuti program joint degree, lalu mengikuti kegiatan internasionalisasi yang sebenarnya diprioritaskan untuk kalian dari mahasiswa kelas internasional. Dan juga bisa mengikuti seleksi program transfer kredit yang dibiayai oleh lembaga. Untuk itu, kita akan dorong lagi supaya mahasiswa lebih aktif dan kami dari pengelola juga lebih banyak lagi membantu untuk memfasilitasi mahasiswa agar dapat memiliki akses ke kegiatan-kegiatan yang berbau internasional supaya mahasiswa bisa terekspos dengan aktivitas uh, dengan kampus lain, dengan industri di luar negeri, dengan kampus-kampus luar negeri, dan juga lebih siap menghadapi dunia kerja nanti di pasar global. Dengan demikian, kita harapkan nanti mahasiswa akan lebih banyak peluang untuk bisa bekerja di perusahaan asing, melanjutkan studi di luar negeri, ataupun melaksanakan pemagangan di perusahaan yang bertaraf internasional. Dengan demikian, kita akan harapkan Polinema akan bisa menuju mencapai visinya yaitu menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dalam persaingan global. Selanjutnya akan ada Pak Ardian ini atau Bu Hilda nanti ya yang akan menyampaikan aturan-aturan dalam pemberlakuan kredit tersebut dan nanti mahasiswa bisa menyampaikan pertanyaan atau mungkin bayangan ya nanti akan ada kesulitan atau bisa konfirmasi juga apakah kegiatan A, B, C itu bisa diakui atau tidak atau nanti bisa ditanyakan juga mengenai alur atau mekanisme bagaimana untuk mengusulkan kegiatan yang sudah diperoleh mungkin di periode sebelumnya gitu ya. Saya rasa cukup untuk sambutannya. Kita bisa lanjutkan langsung ke materi atau paparan. Terima kasih, Bu Nadia. Terima kasih banyak Prof. Ratih Indri Hapsari untuk sambutan pembukanya. Kemudian untuk pemaparannya akan langsung disampaikan oleh Bapak Ardian Setiawan sebagai tim kerja dari bidang satu. Dan dengan demikian saya juga mungkin akan multifungsi sebagai moderator juga. Jadi nanti jika ada Bapak Ibu KPS atau Bapak Ibu Koordinator Kelas Internasional maupun mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengetiknya di kolom chat atau mengacungkan tangan melalui fitur raise hand di Zoom ini. Tanpa berpanjang kata, untuk sesi berikutnya saya serahkan kepada Bapak Ardian. Monggo Pak Ardian. Baik, terima kasih Bu Nadia, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Rati, Waalaikumsalam. Ibu Sari, selaku Wakil Direktur 4 dan Wakil Direktur 1 bidang akademik, juga Bapak Ibu Kajur, dan juga KPS yang mungkin hadir di ruangan Zoom pada sore hari ini,
Dan juga adik-adik mahasiswa yang bergabung, mungkin kapasitasnya terbatas Bu Nadia, tapi mudah-mudahan ini nanti bisa direkam dan disampaikan ke rekan-rekan mahasiswa yang lain. Saya akan langsung saja menyampaikan draft peraturan yang baru yang mungkin seperti disampaikan oleh Profesor Rate yang akan berlaku nantinya untuk mahasiswa di kelas internasional. Jadi langsung saja akan saya bagikan layar saya. Oke, saya belum menyiapkan slide, jadi langsung saya gunakan ini, Bu Nadia, mohon izin Bu Nadia ya. Jadi ya Oke, langsung nggak saya apa-apa Pak gunakan, Ardian, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan nggak ini jelas apa-apa. Bu Nadia ya. Apakah Sangat sampai sini Bu jelas. ya? Oh, sangat jelas ya. Baik. Ya. Langsung saja saya akan mencoba untuk menjelaskan pasal per pasalnya supaya nanti juga rekan-rekan mahasiswa bisa mendapatkan gambaran apa yang bisa didapatkan dari kegiatan exposure internasional. Jadi ini sebenarnya bukan kewajiban ya. Jadi kalau kewajiban kan kesannya seperti kita berat di mahasiswa, tapi ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman internasional karena mahasiswa itu adalah bagian dari kelas internasional. Jadi ini berlaku untuk mahasiswa di kelas internasional. Oke, kenapa apa yang dimaksud dengan kegiatan exposure internasional atau international exposure activities adalah sejumlah kegiatan akademik internasional yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa program kelas internasional. Nah, kalau diwajibkan ini kan sepertinya berat ya, tapi nanti akan kita lihat rincian kegiatannya apa gitu. Apakah mudah dicapai, apakah sulit gitu. Nah, ini nanti akan kita bahas secara detail di poin-poin berikutnya. Tujuannya melalui kegiatan ini, melalui aktivitas international exposure, kita ingin menerapkan satuan kredit kegiatan exposure internasional dan kemudian mengembangkan pola pikir global, meningkatkan keterampilan antar budaya, dan menambah kemampuan adaptasi mahasiswa khususnya di kelas internasional. Saya akan langsung saja. Setiap mahasiswa kelas internasional dalam kegiatan ini wajib memenuhi satuan kredit kegiatan exposure internasional. Oke, detailnya akan kita bahas nanti ya. Kegiatan exposure internasional meliputi sebenarnya ini mencakup semua kegiatan yang warnanya internasional, Bu Nadia, seperti yang disampaikan oleh Prof. Rati tadi. Asal ada warna internasionalnya, maka itu ada poin yang bisa didapatkan oleh mahasiswa melalui kegiatan itu. Jadi termasuk di dalamnya ada joint, ada double degree yang sudah jadi bagian dari program internasional. Kemudian ada non-academic international achievements atau competition, jadi mendapatkan award pun, baik itu secara mandiri ataupun melalui Polinema itu juga mendapatkan poin, gitu ya, bisa diakui. Kemudian ada international competition sebagai partisipan. Peserta saja itu sudah mendapatkan poin. Kemudian sebagai komite mendapatkan poin juga. Sebagai panitia mendapatkan poin. Kemudian juga ada Academic International Achievement, mendapatkan award, mendapatkan penghargaan di international perlombaan internasional itu juga mendapatkan poin. Kemudian ada publikasi, gitu ya, international publication, baik sebagai penulis, gitu. Kemudian juga international conference sebagai penyaji, sebagai peserta. Sebagai peserta pun itu sudah ada poinnya, kemudian sebagai panitia juga ada poin khusus di situ. Jadi semua kegiatan yang warnanya internasional, mahasiswa akan mendapatkan poin. Kemudian ada international research collaboration, kemudian ada juga publications of non-academic, jadi menulis di media pun itu ada poinnya. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa tertarik untuk menulis berita media yang sifatnya non-scientific ya, tidak ilmiah, itu juga ada poin yang bisa diklaim dan kemudian menjadi bagian dari program akademiknya teman-teman mahasiswa. Kemudian ada overseas internship, magang internasional, global company internship, gitu ya, magang di perusahaan global, gitu ya. Bisa jadi di Indonesia juga, jadi tidak harus keluar negeri, tapi magang di perusahaan internasional di Malang pun itu ada poin yang bisa diklaim dan kemudian bisa jadi bagian di poin untuk program internasional. Oke. Kemudian ada banyak sekali publication, overseas internship, ISMA termasuk di dalamnya. Kemudian ada outbound credit transfer offline selama 4-6 bulan. Short camp termasuk di dalamnya, ada credit transfer offline dan online. Oke, online pun sudah ada dan lain-lain. Nanti detailnya rekan-rekan mahasiswa bisa membaca. Kalau saya bacakan ini poinnya dari R sampai Z, banyak sekali. Jadi mungkin saya tunjukkan saja office sertifikasi, short camp, credit transfer gitu ya, sebagai komite pun, community service, PKM, volunteer gitu ya, menjadi sukarelawan, sukarelawati, guest lecture sebagai peserta. Jadi kalau ada tamu internasional datang ke Polinema, kemudian ada aktivitas kuliah tamu, ikut saja sebagai peserta atau sebagai panitia, itu sudah mendapatkan poin. Kemudian juga ada guest sharing session, baik itu sebagai pembicara, peserta maupun komite sebagai panitia. Jadi sebenarnya ragamnya banyak sekali rekan-rekan dan juga adik-adik mahasiswa, banyak sekali poinnya. Yang sekarang perlu diketahui itu berapa nih poinnya dan berapa yang harus dicapai supaya adik-adik mahasiswa di program kelas internasional itu bisa memenuhi poin dari exposure activities tadi ya. Jadi angka kredit diperoleh dari kegiatan co-kurikuler
atau ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh institusi atau organisasi kemahasiswaan di Politeknik Negeri Malang maupun di lembaga lain. Jadi bukan saja di Polinema tapi juga di lembaga lain. Jumlah kredit yang disyaratkan adalah 10 kredit selama masa studi sebagai syarat mendaftar ujian skripsi. Nah, ini penting sekali. Jadi sebelum mendaftar ujian skripsi, rekan-rekan mahasiswa harus mencapai 10 kredit. Apakah sulit? Nah, ini nih yang harus nantinya akan kita bahas lebih lanjut di bagian berikutnya. Besarnya angka kredit disebutkan di pasal 3. Kita akan langsung saja ke pasal 3, pasal 2. Oke, minimal 10 ya, minimal 10 tadi disampaikan. Kemudian ini poinnya, join double degree itu sudah 10. Nah, mudah. Jadi kalau teman-teman mengikuti join atau double degree, kuliah yang double degree gitu ya, setengah di kampus luar Mitra Polinema, itu sudah mendapatkan 10 poin sehingga bisa langsung mengajukan untuk skripsi. Non-academic international achievements at competition, jadi award penghargaan non-akademik, oke, bisa jadi lomba menyanyi, lomba apapun yang prestasi yang sifatnya internasional gitu ya, apapun itu akan mendapatkan angka kredit 8, sehingga tinggal memenuhi 2 saja. Buktinya bisa. Kemudian international competition, apapun, ini menarik nih. Jadi kompetisi internasional apapun hasilnya sebagai peserta gitu ya. Jadi kita ikut dalam kompetisi internasional sebagai peserta itu sudah mendapatkan 6 poinnya. Mudah ya. Oke. Ikut saja sebagai peserta mendapatkan sertifikat sudah dapat poin 6 gitu. Tentu saja membawa nama Polinema gitu ya sebagai mahasiswa Polinema di kelas internasional. Kemudian international competition sebagai panitia itu sudah 5. Jadi nanti kalau misalnya ada kegiatan kompetisi internasional di Polinema dan rekan-rekan, wah saya mau jadi panitia deh, itu sudah mendapatkan poin 5 dengan bukti sertifikat dan surat tugas. Jadi jangan lupa untuk minta selalu sertifikat dan surat tugas dari kepanitiaan gitu ya. Kemudian ada academic international achievements, prestasi akademik di level internasional itu 8 dengan bukti sertifikat. Kemudian international publication, publikasi internasional di jurnal proceeding gitu ya. Itu 5. Jadi tidak harus yang bereputasi internasional atau apa ya, indeks gitu ya, harus Q1, tapi selama itu international publication di proceeding pun boleh sebagai penulis itu sudah 5. Dengan bukti LOE atau publication link itu. Kemudian international conference sebagai speaker itu sudah 8. Jadi mahasiswa yang mungkin ikut di kegiatan-kegiatan internasional seperti yang saat ini diselenggarakan, ada beberapa program studi yang menyelenggarakan kegiatan international conference ya Bu Nadia ya, itu bisa Iya, diikuti. betul. Itu bisa diikuti dan kemudian rekan-rekan mahasiswa bisa mendapatkan poin 8 dari kegiatan tersebut gitu. Sebagai speaker 8, sebagai participants 4, sebagai komite 5. Nah ini keren nih, makanya harus jadi sukarelawan gitu ya. Ikut volunteering nih di program-programnya Polinema supaya dapat poin itu. Kemudian ada international research collaboration, ikut kolaborasi riset baik itu mandiri maupun menjadi bagian dari tim dosen, itu sudah mendapatkan 5. Kemudian publication of non-academic article in international media itu 4. Oke, overseas internship 8, jadi magang internasional. Magang internasional ini 8 gitu ya di luar. Kemudian ada global company internship itu 5, jadi magang yang di dalam negeri tapi di perusahaan yang sifatnya global itu 5. Kemudian ISMA dan outbound credit transfer offline selama 4-6 bulan itu sudah 9 sendiri poinnya, jadi cukup besar. Ini kesempatan yang baik bagi rekan-rekan mahasiswa untuk ikut program-program yang sifatnya outbound credit transfer, jadi yang di luar selama 4-6 bulan. Kemudian juga ada short camp outbound yang di luar itu 7. Kredit transfer online itu 7, mengikuti kredit transfer yang sifatnya offline di tempat gitu ya. Kemudian online itu 5. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa merasa, kalau offline saya harus pergi ke Singapura nih atau ke Malaysia, harus tinggal di sana selama berapa saat untuk menyelesaikan program, ya sudah online saja boleh, itu 5. Jadi mudah ya, tinggal kredit transfer, ya udah Kak, saya ambil course aja deh online berapa mata kuliah gitu selama berapa bulan, itu bisa jadi selesai dalam waktu 4 bulan, itu sudah 5. Jadi 2 mata kuliah sudah 10, sudah tercapai. Kemudian ada international offline certification 7 kalau offline, sedangkan kalau online akan mendapatkan poin 5 dengan bukti sertifikat tentu saja. Kemudian ada juga inbound international short camp itu 5. Inbound ikut di dalam ya, international credit transfer sebagai komite itu 5 juga. Kemudian ada overseas community service, melaksanakan pengabdian masyarakat yang overseas di luar itu 7. Nah ini mungkin ada beberapa mahasiswa yang sudah ikut kegiatan beberapa di Filipina kalau nggak salah Bu Nadia, saya lupa.
Ada beberapa mahasiswa yang ikut kegiatan pengabdian ya, Bu Nadia ya, mungkin yang Saya outbound. tidak Belum ingat. tahu ya Bu Iya, Nadia. belum. Iya, saya juga lupa nih di mana. Tapi Iya, kalau ikut dan kemudian melaksanakan overseas community service itu sudah 7 gitu ya. Jadi sambil jalan-jalan keluar, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, kemudian juga mendapatkan poin yang lumayan besar 7. Kemudian International Community Service in Indonesia sebagai peserta 6. Nah, mudah sekali nih. Kemudian International Organization sebagai komite 5. Ikut dalam organisasi internasional sebagai komite, sebagai panitia aktif gitu ya. 5. Kemudian International Volunteering Program, kalau ada kegiatan internasional apapun rekan-rekan, jadi adik-adik mahasiswa apapun kegiatannya, baik itu karnaval, diselenggarakan oleh pemerintah daerah, atau perusahaan industri gitu ya. Di industri ada kegiatan internasional dan mereka membutuhkan sukarelawan atau sukarelawati, bisa diikuti dan itu akan mendapatkan poin 5 dengan bukti surat tugas atau sertifikat. Kemudian International Guest Lecture itu 4 poinnya sebagai peserta, sebagai panitia mendapatkan poin 5, kemudian International Sharing Session itu ada 7 kalau sebagai peserta gitu ya. Sebagai sebagai pembicara itu 7, sharing saja, sharing di sesi internasional itu sudah 7, sebagai peserta mendapatkan poin 4 dan sebagai panitia mendapatkan poin 5. Nah itu jenis-jenis kegiatan yang bisa diakomodir di dalam aktivitas ini, international exposure. Jadi sebenarnya untuk mencapai poin yang ditentukan syarat untuk mengajukan ujian skripsi sebanyak 10 kredit, 10 poin itu sebenarnya mudah sih dicapainya. Kalau rekan-rekan ikut dalam kepanitiaan kegiatan internasional saja itu sudah bisa memenuhi syarat. Jadi beberapa kegiatan internasional dalam 1 tahun itu sudah bisa memenuhi syarat. Dan terutama kan ini tidak harus diselesaikan dalam 1 semester ya Bu Nadia. Jadi seluruh masa studi sebelum skripsi nih. Jadi betul. rekan-rekan mahasiswa Iya, bisa mulai volunteering atau ikut kegiatan tuh di semester, bahkan di semester 1, ikut aja langsung, semester 2 ikut, gitu, semester 3 ikut, sudah itu bisa mudah tercapai untuk 10 kredit. Gitu. Nah, kegiatan lain di luar sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 yang seperti di atas tadi, dapat disetarakan dengan kegiatan yang relevan. Jadi misalnya kegiatan-kegiatan yang tidak dicantumkan dalam surat keputusan ini dan itu bernuansa internasional, nanti itu bisa disampaikan, diajukan, dan itu nanti bisa diakomodir gitu ya, diakui, kredit poinnya akan disetarakan dengan kegiatan yang kira-kira setara dengan kegiatan yang telah dilaksanakan itu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, apakah bukti kegiatan dari aktivitas itu bersifat mutlak? Tidak. Jadi mahasiswa kelas internasional tidak dapat memenuhi satuan kredit kegiatan ini, wajib mengganti dengan kegiatan lain. Jadi akan ada kegiatan pengganti yang nantinya akan ditentukan oleh mungkin program studi levelnya ya, nanti akan diputuskan lebih lanjut apakah itu di tingkat program studi, apakah jurusan. Kalau program studi kan pengelola kegiatan akademiknya begitu ya. Nah, bukti kegiatan yang tidak dapat tersedia dapat digantikan oleh bukti lain yang sesuai. Jadi misalnya tidak ada sertifikat, email bisa gitu ya. Atau tidak ada sertifikat, mungkin bukti-bukti lain yang mungkin bisa diajukan diklaim untuk mendapatkan kredit yang tadi sudah dijelaskan. Kegiatan bukti lain yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 yang tadi lebih lanjut diatur melalui kesepakatan dengan tim kerja pimpinan bidang internasionalisasi dan koordinator program studi. Jadi nanti ada tim kerja pimpinan bidang internasionalisasi dan juga koordinator program studi di kelas internasional nanti akan memutuskan besaran poin yang diakui di dalam kegiatan international exposure ini. Jadi sebenarnya secara keseluruhan kalau kita amati tadi 10 poin yang dipersyaratkan sebagai syarat untuk ujian skripsi, kemudian ragam jenis aktivitas yang bisa diambil dalam international exposure ini serta poin-poinnya tadi sebenarnya cukup mudah Bu Nadia ya. cukup Mulai dari mudah. semester 1, Iya, iya, semester 1 sampai dengan kalau skripsi itu semester 8 ya. semester 8. Iya, apalagi tidak Mm-mm. ada batasan semester itu ya. Iya Tidak Bu harus Nadia. ditempuh dalam 1 atau 2 semester saja. Mm-mm, betul-betul. Iya, Jadi ya udah bisa dimulai adik-adik mahasiswa bisa mulai dari semester 1 ambil beberapa kegiatan 2, 3, 4 itu volunteering gitu ya, rasanya itu juga mudah untuk dicapai dan kemudian bisa memenuhi syarat untuk ujian skripsi bagi mahasiswa-mahasiswa di kelas internasional gitu. Saya kira itu yang menjadi poin utama Bu Nadia, sangat singkat sekali ini sebenarnya dan mudah-mudahan informasi ini bisa sampai ke rekan-rekan
adik mahasiswa lain yang mungkin di kesempatan sore hari ini berhalangan hadir, tidak bisa bergabung karena keterbatasan kapasitas Zoom-nya ya. Tapi nanti Ya. kita akan coba upload ini mungkin supaya rekan-rekan yang lain yang belum hadir bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang hari ini kita bagikan. Demikian Bu Nadia, kami kembalikan sesinya ke Bu Nadia. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ardian atas paparannya terkait international exposure untuk mahasiswa kelas internasional ini. Jadi tidak sulit ya kalau untuk dapat 10 Betul. kredit dan itu ditempuh dalam waktu beberapa semester. Itu Iya, tidak Bu Nadia. sulit. Bisa jadi bahkan kalau tiap semester nyicil, bisa jadi nanti sebelum Betul. sebelum skripsi itu malah kelebihan kredit, malah banyak melebihi kalau Iya, syaratnya 10 jangan-jangan bisa dapat sampai 20 begitu ya. 20. Betul, betul Bu Nadia. Iya. Iya, iya. Iya, karena yang saya lihat belakangan, paling nggak setahun kemarin inilah, setahun belakangan Mm-mm. ini, ada beberapa kegiatan bernuansa internasional di Polinema Hmm, sendiri, tidak harus keluar Polinema, yang sepertinya bisa diikuti. iya, Karena iya, skemanya banyak gitu, jadi tidak iya, iya. hanya sebagai panitia misalnya, tapi bisa sebagai volunteer, bisa sebagai Peserta ya. presenter, Mm. iya, dan banyak sekali. Corner saja Baik, sudah berapa ya Bu Nadia ya? Corner kenapa Pak? Inggris, Corner? corner Prancis, corner Korea ada Iya, yang Korea dan corner aja lain-lain. ada Iya, banyak. Iya. iya betul. Oke, baik. Saya buka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu KPS atau Bapak Ibu koordinator kelas internasional atau juga dari rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada yang belum dipahami dari pemaparan yang tadi. Silahkan menggunakan fitur raise hand atau mengetikkan di kolom chat. Ada pertanyaan dari Ibu Siti Rohani. Monggo Ibu Siti Rohani bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih Bu Nadia. Mohon maaf saya off kamera Oke, masih Bu. di jalan. Bu Nadia dan Pak Ardian, saya mau bertanya, ini kan peraturan internasionalisasi apa namanya nih? International activities ya, Exposure, Ibu. exposure. Yes. Itu berlaku untuk mahasiswa asing juga ya Bu? Betul, betul iya. Bu Ani, Iya Pak Ardian. peraturan ini juga berlaku untuk mahasiswa asing yang ikut di dalam Kelas kelas internasional Bu, sehingga Iya. mungkin mereka bisa ikut kegiatan volunteering dan lain-lain ya Bu ya. Nah, ya. Cuma yang hadir saat ini apakah ada mahasiswa asingnya? Sepertinya ada satu Iya, iya. atau berapa? Dan Ada kita satu tadi Bu, saya ini diinfokan mahasiswa kita, Heidi, tadi menginfokan ada satu mahasiswa asing dari akuntansi tapi bukan dari BIKBP. but Nggih. unfortunately we don't use English. Iya, Ya, fortunately. oke. Mungkin nanti kita akan buat versi peraturannya dalam bahasa Inggris Bu ya. Ini Right. saja yang ya kita akan coba translate sehingga itu bisa diakses Alright. teman-teman mahasiswa. Terima kasih masukannya Bu Ani. Oke. Ini Oke, kita matur nuwun Pak Ardian. melewatkan bagian itu. Mawon, matur Nggih. nuwun. Oke. Kemudian ada pertanyaan berikutnya ini Pak Ardian dari Dava Iya. Bahtiar Maulana dari kelas 1 MRK. Untuk mengetahui event-event internasional itu, kita tahu infonya itu dari mana ya? Itu pertanyaannya dari Mas Dava ini. Oke, kalau untuk kegiatan internasional di Polinema itu biasanya diselenggarakan di masing-masing program studi atau jurusan, Mas Dava. Jadi masing-masing jurusan biasanya ya menyelenggarakan kegiatan internasional. Yang paling mudah itu misalnya begini, yang paling mudah itu kegiatan guest lecture gitu ya. Kuliah tamu yang mendatangkan dosen dari luar itu saja sudah, satu tahun biasanya ada berapa kali sih guest lecture, kuliah tamu dari mana, kuliah tamu baik itu offline maupun online ya Bu Nadia ya. Offline Iya. boleh, online boleh dan Mm-mm. teman-teman mahasiswa adik-adik kan juga sudah bisa mendapatkan poin dari kegiatan tersebut. Jadi ragamnya banyak sekali memang Mas Dava harus rajin-rajin nih apa ya memantau gitu ya, memonitor informasi di prodi, mungkin di papan pengumuman, di websitenya Polinema atau di Instagramnya Polinema itu biasanya disampaikan kegiatannya. Jadi kalau misalnya
wah terlambat nih, saya tidak ikut di dalam kepanitiaan gitu ya. Wah saya kok nggak bisa ikut panitia di conference, ya udah hadir sebagai peserta saja itu sudah oke gitu. Udah saya daftar aja deh sebagai peserta, kemudian saya ikut di dalam kegiatan itu sudah mendapatkan poin yang lumayan besar jadi itu Mas Dava. Jadi beragam sih kita kemudian harus mungkin menggunakan strategi ya Bu Nadia ya dalam 1 tahun tuh apa saja sih aktivitasnya. Betul. Mungkin kalau Iya, semester 1 ya memantau gitu dalam 1 tahun ini apa saja kegiatannya. Kalau misalnya tahun ini keluar berarti harus, wah tahun depan saya harus target ikut itu gitu. Sudah bisa untuk tahun berikutnya gitu Mas Dava. Gitu iya. ya. Iya. Mungkin apa namanya informasi pertama itu biasanya dari DPA atau koordinator Mm-mm. kelas internasionalnya. Oh, oke Iya baik baik kan, ya betul betul informasi Nadia. pertama biasanya dari situ. Jadi mas-mas dan mbak-mbak mahasiswa kelas internasional ini Mm-mm. aktiflah proaktif untuk tanya kepada DPA atau koordinator kelas internasional, minta untuk diberi informasi jika ada kegiatan yang bersifat internasional begitu. Oke. Betul betul. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Ardian dari Muhammad Tufail dari kelas 2 MRK. Untuk teknis double degree, apakah bisa dijelaskan? Wah ini kalau Oh, kalau ini dijelaskan beda itu iya ya. ini beda topik lagi nih. Iya. Nggak apa-apa, saya bantu jawab ya. Nah Oh, ada Bu oke. Mas Nadia Ya, nih Tufail, ada siap Prof nih. Ratih nih. ya untuk double degree ini Mas Tufail ini kelas 2 ya sekarang ya. Betul, Bu. Ya, MRK. nanti untuk pengakuan di International Exposure ini tentunya ada surat penerimaan dari kampus tujuan ya, dari SJZU ya. Itu nanti akan kita akui untuk kreditnya. Kalau yang ditanyakan teknis untuk keberangkatan, ya, ini nanti koordinator kelas internasional mungkin sekitar 3 bulan sebelum timingnya berangkat, berarti tahun depan bulan sekitar April ya, itu nanti akan diminta untuk mengisi sejumlah form, terus untuk apply visa sama untuk registrasi di China sana. Gitu ya Mas ya. Pak Fauzi sama Pak Roji atau Bu Hilda dari KUI. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya Mas Tufail ya ini. Nanti Ya, misalnya masih ada pertanyaan, boleh menghubungi pihak yang disebutkan Prof. Ratih tadi, ke Bu Hilda, ke Pak Roji di KUI atau ke Pak Fauzi. Iya. Ya. ya. Sama menambahkan tadi ya untuk pertanyaan info-info tersebut didapatkan dari mana? Itu ada di koordinator kelas internasional masing-masing ya. Mudah-mudahan sudah kenal ini ada di sini kok sebetulnya. Terus di KUI Kantor Urusan Internasional di Grapo lantai 3 itu biasanya kalau ada kegiatan yang posternya fisik itu akan ditempel di sana ya, seperti warung Prancis, warung Prancis Minar, itu kita selalu adakan setiap tahun. Lalu di Instagram, pastinya Instagram resmi Polinema ya. Oke. Bisa juga Oke. tanya langsung ke Pak Ardian selaku validator dan juga pengelola program juga atau ke saya, silakan ya. Tapi pasti kita sampaikan infonya itu di koordinator kelas internasional gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Ratih jawaban dan tambahannya untuk pertanyaan yang sebelumnya tadi. Kemudian ini dari Bu Yusna ditanyakan kegiatan ini berlaku mulai angkatan berapa ya? Prof Ratih mungkin bisa Iya, Prof. Ratih. menjawab itu. Itu di Kegiatan nota berlaku dinasnya kapan? ada. Di Di nota dinas Bu ya? Bu Nadia kayaknya, Iya, tekan saya nota ada dinas ya. di nota dinas ini. Ya, Sebentar di saya share aja Bu Nat, bukakan. Oh, oke. di show ya. Mas Ardian, saya minta tolong Oh gantian. iya, saya stop dulu ya. Bentar. Iya, Pak Stop Ardian sharing. Oke, stop baik. sharing. Oke, ini saya akan membagikan nota dinasnya. Ya, di sini disebutkan kalau diperuntukkan bagi mahasiswa yang ekspektasi angkatan 2022 dan angkatan 2023 yang ekspektasi wisuda tahun 2026 dan tahun 2027. Berarti yang sekarang kelas 2 dan kelas 3. Begitu nggak Prof. Ratih? Ya, betul. Oke. Oke. Masih ada banyak waktu berarti ya Bu Nadia ya, 2 tahun Masih gitu ya. banyak 2 tahun, kesempatan Iya. mereka masih 2 tahun untuk ini. Ya, oke. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Yusna tadi, nggih Bu. Nggih, terima kasih. Kemudian sami-sami Bu Yusna. Kemudian dari Fasa Ega Fahrezi dari kelas 1 SKL. Jika mahasiswa kelas internasional telah memenuhi poin SKKEI, apakah masih berkewajiban juga memenuhi poin SKKM juga?
Oke. Eh, pertanyaannya mungkin Ya, Prof. Ratik ya, tetap. tetap, tapi kegiatan itu bisa diklaim dua-dua. Jadi bisa Oke. dimasukkan di SKKM, bisa dimasukkan di SKII ini, dan nanti kalau memang sifatnya ini banyak ke akademik, maka akan masuk di SKPI juga. Hmm. Oke, semoga menjawab ya, Mas atau Mbak Ega nih. Sepertinya Mas ini, Mas Ega Fahrezi ini. Oke. Kemudian pertanyaan dari Mas Hisham dari kelas 1 MRK. Banyak yang kelas 1 sudah antusias ini Pak Ardian untuk Iya, ikut apa pasang namanya strategi ini Bu ya. untuk ikut Pinter, volunteer. pinter. Ya, Mas Hisham tanya karena mahasiswa internasional, kelas internasional perlu mengumpulkan poin international exposure 10 dan untuk SKKM di D4 itu 15 poin, apakah artinya perlu mengumpulkan 25 poin untuk memenuhi syarat pengajuan skripsi? Bagus sekali pertanyaannya Mas Hmm. Hisyam. Saya jawab ya. Oke, Bu. Ya, item yang ada di SKEI ini tidak semuanya bisa diakui di SKKM. Misalnya double degree, joint degree ya, itu kan nggak bisa di SKKM. Joint degree, credit transfer ya, itu nggak bisa di Ya. SKKM. Ya, tapi banyak juga yang bisa, misalnya lomba internasional, kepanitiaan di konferen internasional, itu bisa. Dan ini tidak dijumlah SKKM dan SKI itu. Ya, jadi nanti diklaimkan di dua tempat itu bisa. Hmm. Oke. Oke, matur nuwun Prof. Ratih. Kemudian dari Ahmad Ahmad Ihsan ya. Ihsan, iya Mas Ihsan dari kelas 1 MRK. Bagaimana dengan mahasiswa yang awalnya daftar kelas reguler, dimasukkan kelas internasional, padahal bahasa Inggris mereka sangat kurang? Tapi bukan Anda kan? Ya, yang penting bukan Ahmad Ihsan toh. Ya, ya ini kan jadi nilai tambah, artinya kesempatan bagi Anda untuk bisa perluas akses dan mendapatkan kesempatan lebih dibanding mahasiswa reguler. Jadi nanti tentu saja kalau pendaftarnya banyak, ya misalnya kita akan bikin event kayak simposium gitu ya, yang kita prioritaskan adalah mahasiswa KI dulu, bukan yang reguler ya. Jadi Anda mengikuti kegiatan exposure ini sekaligus akan dapat tabungan untuk SKKM ya. Oke, oke. Berikutnya dari Heidi Reihana Putri. Pertanyaannya adalah jika para mahasiswa mengikuti kegiatan International Summer Camp sebagai partisipan dan komite dalam waktu yang bersamaan, apakah angka kreditnya dihitung bersama atau berbeda? Wah, ini validator ini Pak Ardian. Gimana nih Pak? Kalau menurut saya kita akan ambil poin yang paling banyak gitu aja. Ya. Oke, Iya, oke. soalnya kalau ikut sebagai komite dan participants pada waktu yang bersamaan, satu mungkin sulit sih sebenarnya ya, gimana dia bisa menjalankan tugas sebagai komite dan participants pada waktu yang bersamaan itu agak menyulitkan. Sehingga ya salah satu saja yang akan diambil gitu, karena ketika ikut di dalam komite, maka dia harus bertugas sebagai komite sepenuhnya selama pelaksanaan program itu. Atau sebaliknya ketika dia ikut sebagai participants, maka dia harus sepenuhnya mengikuti rangkaian kegiatan itu sebagai participants. Tidak memungkinkan kemudian dia ikut sebagai komite di dalamnya itu. Sehingga dengan kondisi seperti itu, maka yang paling tepat mungkin ya mengambil poin yang terbesar gitu. Misalnya, ya udah kalau sebagai partisipan saja, komite ya komite saja gitu. Satu saja yang diambil gitu. Oke, terima kasih Pak Ardian. Oh, yang Ahmad Ihsan tadi ternyata bukan Mas Ahmad Ihsan Bukan itu, Bu, ya teman Bu saya. Ratih, tapi temannya. Oke. Baik Mas. Iya. Oke, terima kasih Pak Ardian jawabannya. Sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu KPS dan Bapak Ibu Koordinator Kelas Internasional atau dari mahasiswa juga? Yang mas-mas dan mbak-mbak mahasiswa boleh loh pakai fitur raise hand kemudian ngomong, nggak harus lewat chat box juga, Iya. biar pertanyaannya itu diutarakan secara lebih apa ya, lego gitu, keluar semua pertanyaannya gitu. Boleh, ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi dari mas-mas dan mbak-mbak mahasiswa, kemudian dari Bapak Ibu KPS dan Bapak Ibu Koordinator Kelas Internasional.
Oh, dari Mas Bagas, dari D4TI. Untuk skor yang tadi dibahas, kelas kita sudah melakukan pertukaran dosen dengan ILOCOS. Apakah ini termasuk dengan international exposure? ILOCOS Filipina ya, kalau nggak salah Filipina ya. ya, iya. Iya, Berarti ada kuliah tamu ya, Mas ya? Eh, iya, maksudnya Mas. Mas Oh iya, Bagas Nge betul. ada Iya, kuliah tamu. kalau ada kuliah tamu berarti bisa diklaim, sudah bisa diklaim sebagai em, bagian dari kredit gitu, aktivitas internasionalnya gitu ya. Oh, iya, bisa diklaim ya, Mas Bagas. Cuma nanti berapa jumlah kredit poinnya disesuaikan dengan angka kredit itu. Mm-mm. Ini ada permintaan dari Ada Mas permintaan dari Mas Ahmad Ahmad Ihsan Ihsan. yang Nanti ini tadi. direkam Mas gitu Oh, ya. ini Jadi direkam kok, iya, ini Mas. direkam nanti bisa Iya, nanti bisa diakses di ditunjukkan. iya, bisa diakses di akun YouTube-nya Polinema gitu ya. Jadi silakan nanti bisa di-share ke teman-temannya yang mungkin membutuhkan informasi ini ya. Ya, ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu KPS atau Bapak Ibu Koordinator Kelas Internasional atau juga mahasiswa. Dan saya mengingatkan sekali lagi ya untuk Mbak-Mbak dan Mas-Mas mahasiswa untuk jangan lupa mengisi daftar hadir di tautan tadi yang sudah di-share oleh Prof. Ratih. Akan saya bagikan ulang di sini untuk yang belum sempat mengisi daftar hadir. Oh, masih ke itu apa namanya? Ke direct message ini. Nih, tautan untuk mengisi daftar hadir. Ini ada pertanyaan dari Mas Noval Rangga dari D4 JTD. Untuk mekanisme ISMA itu bagaimana ya, Bu? Wah, ini topiknya berbeda ini. Tapi Iya, topiknya berbeda ya. mm-mm. Iya, iya. Tapi kalau ISMA mungkin harus mampir ke websitenya mungkin ya bisa kita Betul, redirect ke oke. sana Bu Nadia ya. Ya, Iya, mampir ke websitenya ISMA, kemudian memfollow Instagramnya ISMA, karena nanti di Instagramnya ISMA iya. itu akan diposting timeline. Jadi misalnya pendaftaran akan dibuka pada tanggal sekian-sekian, itu akan ada di Instagramnya ISMA. Mm-mm. Atau ada PIC-nya ISMA juga di Polinema ya Pak Ardian. Betul, betul. Namanya Ibu Tiara dari jurusan AN Prodi Program UPW, studi Usaha UPW. Perjalanan Wisata, iya. Atau misalnya ingin bertanya tentang IISMA, boleh langsung ke mungkin ke kantor KUI dulu begitu ya. Kalau tidak tahu Bu Tiara yang mana dan bagaimana mencari nomor kontaknya Bu Tiara begitu. Ini ada pertanyaan dari Mas Tufail lagi Mm. mengenai tahapan perizinan untuk exchange ke luar negeri selama 6 hari. Apakah perlu mengurus di gedung AA? Oke. Em, Baik, mungkin ke gedungnya sendiri dulu mungkin ya, maksudnya ke prodinya dulu gitu Iya, Mas. ke prodinya dulu. Iya, jadi karena Iya. pengelola program akademiknya kan program studinya ya Mas Tufail ya. Jadi mungkin bisa disampaikan ke program studinya, nanti program studinya bisa berkoordinasi dengan pimpinan gitu. Pimpinan nanti akan menentukan tahap perizinannya seperti apa gitu Mas. Tapi bagus sih kalau misalnya Mas Taufal ada rencana atau mungkin sudah ada program untuk mengikuti exchange di luar negeri selama 6 hari gitu ya, 1 minggu itu mungkin bisa dipertimbangkan model exchange seperti apa, apakah masuk ke dalam international exposure activities seperti apa itu nanti bisa kita pertimbangkan juga. Iya. Iya, dan jangan lupa Mas-Mas sama Mbak-Mbak mahasiswa kelas internasional ketika akan melakukan program-program yang seperti itu, jangan lupa untuk berkoordinasi dengan koordinator kelas internasional atau Iya, DPA ya. betul. Karena nanti kalau misalnya tidak berkomunikasi, takutnya nanti setelah kembali kreditnya sulit untuk diurus. Iya, Itu. benar. Ini ada pertanyaan lagi dari eh, Hafadah Afina, Mbak Hafadah Afina dari D4JTD. Untuk kelas internasional, apakah terdapat peningkatan UKT atau tetap sama seperti awal mendaftar? Ini sepertinya Em, Prof. Ratih ya yang bisa menjawab. Sepertinya sama, seingat saya sama, tapi mudah-mudahan tidak ada perubahan ya. Tapi biasanya ditetapkan di awal apa SUUKT-nya gitu, kemudian sama kecuali untuk program-program tertentu yang seingat saya yang program double degree itu joint degree
Bu Nadia yang dia Mm-mm. mahasiswa di kelas internasional ini pergi ke kampus mitranya gitu. Itu Mm-mm. mungkin ada perubahan karena UKT-nya itu tidak dibayarkan ke Polinema tetapi ke kampus mitranya gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau kelas Mm. internasional yang selama di Polinema SPP-nya akan tetap sama Iya, sampai lulus akan sampai lulus, tetap betul. segitu ya, kecuali ya yang disebutkan Pak Ardian tadi, program double degree itu. Iya, Dari ada pertanyaan lagi, waduh banyak sekali pertanyaan, banyak yang antusias ini Pak Ardian. iya, iya. Muhammad Haidar dari kelas 1 MRK tentang kelas, mohon maaf saya masih awam tentang kelas internasional, program untuk memperoleh poin SKKEI itu ada apa saja ya Bu? Dan apakah dari pihak kampus memberi informasi atau kita cari sendiri? Itu pertanyaannya Mas Haidar. Iya, kalau untuk ini Mas Haidar apakah di kelas internasional gitu ya? Satu itu. Kemudian kalau di kelas internasional sebenarnya untuk SKKI itu poinnya sudah ada di dalam peraturan akademik ada mungkin ya. Kemudian Ya kalau harusnya untuk yang ada ya. tambahan untuk international exposure activities ya yang kita jelaskan hari ini gitu. Nanti ini juga akan tentu saja kita sampaikan ke pengelola program akademik ya di program studi supaya mahasiswa bisa mengakses. Dan ini juga nanti terbuka kok, Mas Haidar. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan informasi terkait dengan poin-poin tadi ya, bisa melihat tayangan ini lagi, nantinya rekamannya bisa diunggah ke kanal YouTube-nya Polinema. Kemudian juga Mas Haidar bisa mengakses informasi terkait dengan informasi poin-poin tadi yang tertulis. Jadi surat peraturan, maaf, peraturannya ada. Jadi ada di prodi juga nanti kita berikan ke mahasiswa juga. Itu Mas Haidar Ya. ya. Dan kemungkinan juga akan dialih bahasakan ya Pak Ardian Iya, betul, untuk betul. Ini jadi mengakomodir yang mahasiswa asing itu. betul usul Bu Ani bagus sekali. Nanti jadi Ya, tugas kita ini untuk mengalih bahasakan. iya. Baik, baik. Eh, dari Zaki Satria. Ini pertanyaannya banyak yang di luar tentang Iya. international exposure ya. Jadi mungkin nanti ya kalau bisa dijawab oleh Pak Ardian ya akan dijawab gitu ya. Tapi kalau misalnya apa namanya di luar wewenangnya Pak Ardian ya mungkin nanti disampaikan oleh Prof. Ratih. Karena Iya, sebenarnya bahasan kita sore ini adalah tentang poin international ya. exposure itu tadi. Betul. Oke. Mas Zaki, apakah mahasiswa yang sudah tingkat 2 maupun 3 masih bisa apply join degree? Nah, ini mungkin lebih tepat dijawab di program studi mungkin. Iya. Program studi dan pengelola program akademik gitu ya. Nanti itu kebijakan di program studi dan kemudian jurusan dan pimpinan terutama di wakil direktur bidang akademik Mas. Jadi lebih tepatnya ini pertanyaannya diarahkan ke program studi mungkin ya, diarahkan ke KPS. Bapak Ibu apakah saya bisa bergabung apply ke joint degree yang saat ini saya sudah di semester 2 atau 3 gitu. Bisa ditanyakan nanti ya Mas Yaki ya. Iya, bantu menjawab ya Pak. Ah iya Bu Rati. Nah ini Ya, ada Prof Rati nih. untuk join degree ongoing ini bisa. Jadi ada sosialisasi sebenarnya sekitar Iya, awal iya. tahun ya, kalau nggak salah ya. Bisa kalau di kelas 1 kemudian ingin join degree dan di kelas 2 asalkan semester ini. Kalau sudah semester depan Hmm, ya mungkin terlalu mepet. Dan iya, iya. tentunya ada penyesuaian UKT nantinya ya. Karena program join degree UKT-nya lebih tinggi gitu. Baik. Sedangkan untuk yang kelas internasional biasa yang nggak join degree, UKT-nya tetap sampai lulus nanti. Ya, Oke, semoga Baik, terima menjawab kasih ya Prof Rati. Mas Zaki informasi dari Prof. Ratih tadi. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Terutama terkait dengan international exposure ya yang sedang kita bahas sore ini ya. Tapi misalnya ada yang di luar itu, mumpung ada Prof. Ratih di sini juga, bolehlah ditanyakan juga. Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu Koordinator Kelas Internasional, Bapak Ibu KPS atau rekan-rekan mahasiswa? Dari Mas Kartiko dari kelas D4 SIB. Apakah poin SKKEI yang diajukan juga ke SKKM poinnya bernilai sama? Apakah sama ya? International Exposure dan SKKM ya bernilai sama seperti yang disampaikan oleh Prof Rati tadi itu bisa diakomodir di
di dua di dua sistem ini gitu ya, di Iya, dua ini, nanti yang akan tinggal dihitung saja gitu. Tapi iya, tidak terlalu sulit kok Mas Kartiko ya. Jadi hanya iya, 10 poin saya kira mudah untuk dicapai, terutama iya, karena rentang waktunya periodenya itu lumayan panjang dari semester 1 sampai semester 7 sebelum skripsi ya gitu ya. iya. Iya, tadi mungkin berkaitan sama tadi yang dijelaskan Prof. Ratih, kalau jumlah kredit di SKKI dan SKKM tidak digabung, tidak bisa dijumlah, tapi bisa diklaim Hmm, keduanya. iya betul betul. Iya, oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Nanti kita batasi sampai jam 17.25 kali ya, Pak Ardian ya? Betul betul Bu Nadia. Ya, sebelum kita akhiri. Monggo Bapak Ibu KPS, Bapak Ibu Koordinator Kelas Internasional atau rekan-rekan mahasiswa yang masih punya pertanyaan. Baik, sepertinya sudah tidak ada Pak Ardian ya. Iya Bu Nadia. Ya, tapi saya minta izin untuk merangkumkan materi yang sudah kita bahas hari ini secara garis besar dari yang disampaikan oleh Prof. Ratih tadi dalam pembukaannya adalah international exposure ini berlaku mulai semester ini untuk kelas 2 dan kelas 3 sebagai syarat ujian. Dan tujuan dari international exposure ini adalah untuk mendorong mahasiswa dan memberdayakan mahasiswa kelas internasional agar lebih unggul dan sebagai nilai pembeda antara kalian yang di kelas internasional sama mereka yang di kelas reguler. Dan agar mahasiswa juga terekspos dengan dunia global dan nantinya siap untuk berkompetisi dalam dunia global. Baik itu untuk yang ingin melanjutkan studi maupun yang akan bekerja. Dan juga semua ini dilakukan agar kita bisa mencapai visinya Polinema, yaitu menjadi universitas vokasi yang unggul. Kemudian info dari Pak Ardian tadi terkait international exposure yang dipaparkan secara lebih mendetail. Ini cakupannya cukup luas, jadi tidak terbatas pada misalnya pergi ke luar negeri melalui joint degree atau IISMA saja tidak, tapi sangat luas cakupannya ya. Bahkan lomba internasional pun bisa. Jadi yang hobi nyanyi pun juga bisa diwadahi dalam international exposure ini. Kemudian juga boleh dilakukan di Polinema atau di perguruan tinggi lain dan hanya dibutuhkan 10 kredit saja sebelum ujian skripsi. Untuk ujian skripsi 10 kredit saja dan itu ditempuh dalam waktu sekitar lebih dari 4 semester yang jelas ya. Jadi jangka waktunya cukup lama. Dan bahkan bisa-bisa nanti kalau memang mbak-mbak dan mas-mas mahasiswa ini aktif, bisa jadi nanti malah kelebihan kredit poin juga. Ya. Kemudian peraturan terkait international exposure juga berlaku kepada mahasiswa asing yang di kelas-kelas internasional. Jadi insya Allah akan ada program untuk mengalih bahasakan nota dinas tadi terkait detail-detail tentang program yang diwadahi dalam international exposure. Kemudian juga untuk mas-mas dan mbak-mbak mahasiswa yang penasaran dari mana nanti kita tahu bahwa ada program-program internasional ini. Jadi yang pertama adalah dari koordinator kelas internasionalnya. Jadi harus ada komunikasi yang baik dengan koordinator kelas internasional dari KPS masing-masing di prodi masing-masing. Kemudian juga bisa dilihat di KUI, Kantor Urusan Internasional di Geraha Polinema lantai 3. Biasanya kalau ada program-program internasional dan ada poster fisiknya pasti akan dipajang di jendelanya KUI. Kemudian juga jangan lupa di-follow Instagram official, Instagram resminya Polinema, karena semua informasi terkait international exposure juga akan diposting di sana. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon apakah masih akan ada masukan dari Pak Ardian dan Prof. Ratih sebelum saya tutup acara hari ini? Dari saya itu saja Bu Nadia, saya kira sudah cukup jelas. Nanti teman-teman mahasiswa yang masih belum mendapatkan informasi ini kan bisa mengakses lagi ya rekaman untuk kita upload di YouTube kanalnya Polinema. Itu
Bu Nadia. Oke. Terima kasih banyak Bu Nadia. Ya, sama-sama. Prof. Ratih, apakah masih akan ada tambahan dari Prof. Ratih? Ya, sebentar. Jadi kreditnya tadi itu 10 ya, Bu ya. Kalau di bahan paparannya Pak Ardian ini ya, kita coba nanti gini aja, Bu Nat. SK-nya bisa di-share di chatting supaya mahasiswa bisa langsung pegang gitu ya. Oh, oke. Dan untuk kreditnya ini mungkin ada di tabel ya. Sebentar saya baca dulu. Oh iya, 10 betul-betul. Ya, Iya. bisa Nota di-share di aja supaya iya, lebih jelas untuk mahasiswa. Nota dinas betul. nota dinas boleh Lampirannya ada SK. saya share Boleh, boleh, boleh. di kolom Di chat box chatting. ini ya. Oke. Ya, terima kasih. Ini yang join degree langsung dapat nih ya, 10 nih ya. Sudah nggak usah cari Betul, aktivitas betul. lain. Tapi tetap boleh. Kita nggak membatasi mahasiswa karena skornya udah cukup, terus kita larang gitu. Tidak sih. Kan nanti kita klarifikasinya ini tiap semester kalau nggak salah ya. Tiap semester akan kita cek nanti ya. Oke. Sedang ini masih mutar-mutar ini, tapi sudah. Nah, sudah. Di kolom chat ada nota dinas yang berisi detail kegiatannya tadi, seperti yang dibagikan, dipaparkan oleh Pak Ardian tadi. Silahkan diunduh untuk rekan-rekan mahasiswa dan dijadikan pegangan. Di situ juga ada, kalian bisa tinggal ngeprint dan tinggal mengisinya nanti. Di situ sudah ada form yang bisa kalian isi, dan juga ada nanti harus dilengkapi oleh koordinator program studi atau KPS dan juga oleh Bu Hilda atau Pak Ardian. Ya, oke, baik. Apakah sesi sore ini sudah bisa saya tutup, Prof. Ratih? Ya, sudah bisa. Makasih ya untuk Ye, panitia dan untuk mahasiswa sami-sami. juga. Oke, oke. Terima kasih Prof. Ratih atas kehadirannya di sini. Terima kasih Pak Ardian untuk pemaparannya dan jawaban-jawaban juga yang disampaikan oleh Prof. Ratih dan Pak Ardian. Insya Allah akan sangat mencerahkan buat para mas-mas dan mbak-mbak mahasiswa ini. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu KPS, Bapak Ibu Koordinator Kelas Internasional. Nanti akan kami bagikan rekaman Zoom ini. Mungkin nanti teknisnya nanti akan dibagikan oleh Pak Ardian, begitukah atau bagaimana Pak? Boleh Bu, nanti boleh di-share ke saya. Nanti saya akan minta tolong ke rekan-rekan di Humas supaya di-upload saja di kanalnya Polinema gitu ya, supaya mudah mengakses Oke, mahasiswa gitu. Langsung iya. bisa dikunjungi website, kok website, di YouTube-nya Polinema. Ya, oke, sip, sip, ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu dan para mahasiswa yang menghadiri sesi kita di sore hari ini. Dengan demikian, acara saya tutup pas jam 17.29 ya. Saya akhiri untuk segala salah kata dan perbuatan yang tanpa sengaja saya lakukan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. Tetap kasih. semangat ya, mahasiswa. Ya. Yes.